Ya memang mungkin ada perbedaan itu sebenarnya garisnya ketika sebelum pandemi dengan setelah pandemi gitu ya. Pasti kalau untuk perusahaan besar nggak akan bisa ujug-ujug tiba-tiba dinyatakan pilot. Pasti ada step-stepnya gitu. Dan kebetulan beberapa tahun kemudian mereka memang menghadapi goncangan yang cukup berat. Jadi ini nih isu yang cukup besar sebenarnya. Bagaimana Sritex tuh dinyatakan pilot ya. Waktu kita awal menerima ini kayak, wih ini bener nih infonya gitu bahwa Sritex pilot. Walaupun memang kita sudah dengar lama bahwa industri tekstil tuh lagi pada sekarat gitu. Banyak yang on the way pilot, on the way bangkrut, tutup pabrik, you name it gitu. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir, tahun terakhir itu mereka kondisinya memang lagi nggak bagus banget gitu industri tekstil ini dalam negeri, macam-macam faktornya. Iya, karena kan sebenarnya untuk perusahaan besar sampai dinyatakan pilot itu sebetulnya kan harus ada perjalanannya lah ya, atau mungkin ada prosesnya dulu sampai akhirnya menyatakan diri oke, I give up gitu. Iya, gitu. Makanya kita juga tahu kan bahwa Sritex ini adalah salah satu emiten yang terdaftar di bursa saham di pasar modal dan punya banyak sekali karyawan gitu grupnya dan wow, dengan jumlah karyawan yang sebanyak itu, kalau misalnya sampai pilot ini tidak terselamatkan alias bisa jadi kebangkrut gitu, sampai bangkrut, dia akan memberikan sumbangan jumlah PHK yang makin banyak lagi buat Indonesia gitu. Betul, apalagi juga di tengah gempuran kondisi ekonomi Indonesia yang let's say belum baik-baik saja gitu ya, dengan tingkat pengangguran yang sebetulnya juga masih perlu digempur lah ya gitu. Sekarang malah ditakutkannya menambah lebih banyak lagi jumlah pengangguran juga di Indonesia, dan tentunya juga yang paling ditakutkan adalah multiplier efeknya juga tuh ya. Tentu. Gitu, karena kalau misalnya orang tua PHK, anaknya takutnya putus sekolah. Kemudian yang punya misalnya usaha rumahan juga harus jadi gulung tikar juga. Bener, macam-macam sih multipliernya itu kemana-mana, bahkan mungkin bisa sampai ke kita juga pada akhirnya. Yang betul, mungkin punya hubungan sama mereka-mereka ini, karena jumlahnya nggak sedikit, tikers puluhan ribu bahkan bisa dibilang. Betul. Betul. Dan sebetulnya nih ya, kalau misalnya kita tarik sedikit ke belakang mengenai Sritex dan juga sejarahnya, ini sebenarnya juga jadi satu perusahaan yang bisa dibilang membanggakan negara Indonesia. Iya, membanggakan negara Indonesia juga, karena ini satu perusahaan yang juga memasok gitulah ya, memasok seragam militer, pakaian militer, nggak cuman untuk Indonesia aja, tapi juga untuk 30 negara di dunia. Dan bahkan sebetulnya Sritex ini juga punya banyak sekali produk-produk unggulan. Salah satunya tuh yang menurut aku juga cukup wah gokil, ternyata kita juga bisa memproduksi itu adalah seragam anti peluru. Ya. Gitu. Bahkan mereka pernah sampai berhasil nerbitin obligasi surat utang global loh, sampai 150 juta dolar Amerika. Which is kalau mereka sampai bisa nerbitin surat utang dan diterima gitu sama pasar, berarti mereka punya kredibilitas untuk bayar utang itu bagus itu gitu perusahaan mereka untuk bisa meyakinkan orang-orang memberikan pinjaman ke mereka. Nah, kita akan ngobrol sama Mas Rofik dari Detik Jateng untuk bisa cari tahu lebih detail kondisi sebenarnya, karena pabriknya dekat sama rumahnya Mas Rofik. Emang iya? Coba kita konfirmasi ya. Mas Ahmad Rofik, selamat sore. Selamat sore Mbak Iza, Mas Edo, luar biasa ini kayaknya. Mas Edo punya apa ya? Wah, punya cenayang ini. Rumah saya itu nggak ada 2 kilo dengan. Bener Mas. Oh wah, berarti nanti juga ya sedikit banyak juga nanti akan terimbas lah, dapat imbasnya juga nih akan kondisi dari Sritex juga. Karena tetangga ngaruh nggak? Iya, dan tetangga saya juga banyak yang kerja di Sritex Mas. Sritex juga, iya. Oke. Mas kayaknya abis ini aku mau ganti profesi deh, jadi cenayang beneran. Kayaknya oke juga nih.
Makanya kaget aku, wah lah kok tahu ini ketahuan rumahku. Tapi Jangan-jangan HP-ku disadap. Enggak dong Mas, emangnya Mas Rofik Bu Mega? Enggak dong ya. Disadap. Kalau bicara dari, berarti lebih bagus nih, karena Mas Rofik sendiri juga pasti langsung menemui atau melihat langsung kondisi real life-nya di lapangan seperti apa ya Mas Rofik ya, bagaimana mungkin tadinya traffic begitu menuju ke pabrik sangat ramai. Sekarang apakah ada perbedaan? Mungkin Mas Rofik yang bisa langsung lihat secara pandangan mata, ada perbedaan nggak Mas sampai saat ini dibanding kondisi-kondisi sebelumnya? Ya memang mungkin ada perbedaan itu sebenarnya garisnya ketika sebelum pandemi dengan setelah pandemi gitu ya. Oke, iya. Ketika sebelum pandemi itu di depan Sritek itu jam 11 malam, itu kayak pasar betul, pedagang apa aja ada. Oke, ramai. Karena 11 malam adalah bergantian shift karyawan pabrik gitu kan. Kalau sekarang cenderung sepi sih, karena memang beberapa setelah pandemi itu memang produksinya tidak penuh, bahkan ada juga beberapa buruh yang dirumahkan dan mereka bekerja ketika hanya ada order semacam itu. Oke, jadi udah kerasa ya bahwa ekonomi sekitar pun pada akhirnya ikut juga kena dampaknya gitu, nggak banyak pedagang-pedagang lagi di sekitar situ gitu Mas? Iya betul, pedagang-pedagang terus penitipan kendaraan itu lebih lengang, kemudian ya lalu lintas juga lebih lengang lah. Kalau dulu kan truk peti kemas itu keluar masuk di sekitar Sritek semacam itu. Tapi ya memang pandemi ini mungkin menjadi salah satu pukulan telak dari Sritek. Kebetulan aku sendiri sebelum pandemi mungkin tahun 2017-2018 sempat masuk ke Sritek ketika aku juga masih liputan di lapangan. Itu masih memang produksi masih jalan, masih oke gitu ya. Mesin-mesinnya pun mereka sudah sempat melakukan modernisasi. Jadi untuk mesin-mesin tekstilnya itu sudah 4.0 ya. Jadi alat-alat itu sudah otomatisasi semua. Jadi di sebuah ruangan yang gede gitu paling karyawannya hanya ada 20-30 yang mereka hanya kontrol mesin seperti itu. Artinya mereka memang sebenarnya sudah sangat ini ya, advance ya mereka jalan pabriknya ya. Melihat jauh ke depan bahwa memang mesin baru ini dibutuhkan dan alat-alat modern dibutuhkan, tapi ternyata di tengah jalan setelah mereka berinvestasi yang sangat besar itu ternyata ada hambatan-hambatan dijalankan semacam itu. Iya. Nah, ini berarti kita akan tarik dulu nih mengenai awal mula Sritex ini akhirnya dinyatakan pilot juga gitu kan. Pasti kalau untuk perusahaan besar nggak akan bisa ujug-ujug tiba-tiba dinyatakan pilot. Pasti ada step-stepnya gitu, ada penyebab-penyebabnya atau mungkin yang membuat akhirnya Sritex ini ya udah almost give up gitu ya, dan juga mem-PHK atau mengurangi jumlah karyawannya perlahan-lahan. Ya betul. Jadi Sritex yang awalnya berdiri tahun 66 ini memang memiliki perkembangan yang cukup bagus kan ya, cukup bagus di bawah kepemimpinan pendirinya Pak Haji Muhammad Rukminto. Itu kebetulan dia memang sangat piawai, sangat humble, sangat dia memang orang yang sangat pintar lobby, sangat pintar menjaga jaringan semacam itu, sehingga memang perusahaannya bisa tumbuh, bisa berkembang dengan sebenarnya penjualan di dalam negeri itu nggak begitu banyak, sekitar 30%, 70%-nya dia ekspor. Artinya ya terlepas dia memiliki kedekatan dengan dengan pihak pemerintah, dengan pihak penguasa, sehingga dia bisa menguasai beberapa proyek pengadaan, misal di beberapa institusi gitu,
dia juga memiliki produk-produk yang untuk NATO, untuk beberapa negara itu kan artinya produk mereka memang kompetitif sekali, yang cukup bagus sehingga ketika mereka akhirnya IPO di bursa efek itu juga diterima oleh publik dengan cukup bagus gitu kan, sahamnya juga terjual cukup laris dengan mungkin kapitalisasinya mungkin sekitar 5T kan waktu itu. Cuman entah ini berhubungan atau tidak, kebetulan 1 tahun setelah melantai di bursa itu akhirnya Pak Lukminto itu wafat, meninggal, kemudian memang kepemimpinan diteruskan oleh putranya, baik Mas Iwan Lukminto maupun Wawan Lukminto itu. Dan kebetulan beberapa tahun kemudian mereka memang menghadapi goncangan yang cukup berat. Salah satunya yang pernah mereka keluhkan itu memang perang Rusia dan Ukraina itu yang memang cukup memukul karena pengadaan bahan baku yang menjadi agak susah, agak terhambat. Dan yang memukul lainnya adalah membanjirnya produk-produk dari Cina ke beberapa pasar yang sebelumnya mereka juga menguasai. Jadi mereka bersaing dengan produk Cina yang membanjiri dunia, yang harganya juga mungkin nggak masuk akal. Walaupun Sritek ini sebenarnya berada di Jawa Tengah itu sangat diuntungkan karena UMK-nya yang cukup rendah kan ya. UMK di Sukoharjo ya mungkin kalau sekarang aja 2,2 juta gitu kan. Benar. Per bulan. Itu kan sebenarnya kalau UMK sangat kompetitif. Tapi mereka memang menghadapi produk Cina yang harganya juga nggak masuk akal, itu mereka kerepotan juga. Belum lagi akhirnya mereka dihantam oleh pandemi yang membuat beberapa negara lockdown, ekspor impor juga terhenti, yang itu pada akhirnya juga membuat pembayaran utang-utang mereka juga mengalami gangguan semacam itu, mengalami gangguan. Dan ini yang mungkin agak menarik, ini kan kalau dari laporan keterbukaan informasi publik mereka kan utang mereka itu sekitar 25 triliun kan, ke sekitar 28 bank. Itu memang kebanyakan kreditur memang ya gimana caranya di penjadwalan ulang, restrukturisasi biar yang penting bisa kebayar. Nah ini pada akhirnya mereka justru dipilotkan oleh mitra bisnis yang sebenarnya kewajiban Sritek ke Indo-Barat Rayon ini sebenarnya nggak begitu besar, kisaran miliaran. Kalau kemarin kita wawancara dengan salah satu manajer di Sritek, angkanya masih miliaran, belum sampai triliun. Ini justru berhasil memilitkan Sritek sehingga ya ini menjadi pukulan yang sangat kencang mestinya, terutama bagi kreditur yang memang memiliki piutang ke Sriteknya cukup besar, kayak misal BCA gitu kan sampai 1,3 triliun, semacam itu. Padahal kalau itu nanti misal jadi pilot dan asetnya dikuasai oleh kurator untuk membayar utang, ini jelas nggak cukup karena asetnya Sritek sendiri cuma 10 triliun, utangnya 25 triliun. Sehingga kalaupun nanti asetnya dilelang untuk membayar utang ya memang cukup berat. Benar. Itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan. Memang sebelum pandemi itu mungkin buruh di Sritek itu mencapai 50 ribuan, tapi karena beberapa efisiensi kan ketika pandemi segala macam itu, kalau sekarang kalau dari HRD mereka menyebut ada 30-an ribu buruh di Sritek. Dan ini kalau kemarin dari Direktur Utama PT Sritek, Pak Wawan Lukminto masih akan berusaha keras melawan pemilitan ini dengan mereka mengajukan banding kasasi ke Mahkamah Agung. Dan selama kasasi ini masih berlangsung, mereka akan berusaha keras masih tetap
menjalankan perusahaan dan mengatakan PHK itu tabu. Kalau kemarin janjinya seperti itu. Oke, Mas Rafiq, baiklah sekarang kondisi Sritek sendiri masih sedang mengajukan kasasi begitu ya terhadap putusan ini. Kemudian juga pemerintah juga sudah berkata bahwa kita usahakan semaksimal mungkin tidak ada PHK gitu dari putusan ini. Kalau dari teman-teman Sritek sendiri, pekerja Sritek sendiri sampai sekarang masih pada masuk ke pabrik nggak sih Mas? Atau masih ngantor nggak sih? Atau gimana? Iya, kalau di Sritek sendiri kan ada beberapa divisi kan, misalkan divisi tenun, divisi pemintalan yang dari kapas jadi benang, terus yang dari benang menjadi kain. Kalau itu memang SDM di situ memang tidak begitu banyak karena saya bilang tadi mereka menggunakan mesin 4.0 gitu kan. Cuman yang memang padat karya itu yang divisi garment. Divisi garment itu memang padat karya karena pekerjaan mereka tidak bisa tergantikan oleh mesin atau by hand, oleh by hand. Mereka masih itu sampai sekarang memang masih jalan, walaupun ya memang by order, artinya ketika order ya berkurang, karyawan dirumahkan semacam itu. Bagaimana dengan hak-hak mereka, Mas? Soal gaji, apakah juga ada pengurangan atau? Soal gaji, kalau dari wawancara kita kemarin dengan beberapa buruh ya memang karena dirumahkan kan ya. Ketika dirumahkan memang penghasilan mereka memang turun, tapi dari pihak perusahaan masih sampai sekarang masih terus berusaha mencari order agar buruh-buruh ini masih bisa tetap kerja gitu. Karena para buruh ini ya kita lihat di lapangan, misal 1 bulan libur, nanti ada 2 bulan, 3 bulan mereka tetap bekerja seperti itu. Nah, kemudian juga kita tahu juga bahwa pemerintah sudah berkata akan menyelamatkan lah ya. Akan ada arahan untuk menyelamatkan Sritex juga. Tapi kalau dari pihak Sritexnya sudah memberikan pernyataan atau mungkin ada yang disampaikan oleh pihak Sritex terkait hal ini? Betul, kemarin Presiden Prabowo Subianto setelah mendengar kabar Sritex ini dipilotkan, akhirnya memberikan penugasan kepada 4 menteri sekaligus untuk memikirkan opsi-opsi penyelamatan Sritex ini. Cuman memang sepertinya dari kementerian sendiri juga belum bisa merumuskan sebenarnya baru pulang kali ya langkah apa yang akan dilakukan. Sempat kan terdengar kabar bahwa pemerintah akan melakukan bailout terhadap Sritex, semacam itu. Tapi apakah ini mungkin? Kalau dari Airlangga Hartarto sendiri mengatakan ini belum menjadi opsi. Dan kebetulan sekali di Sleman itu kan ada perusahaan BUMN pabrik tekstil Primisima itu. Bulan kemarin juga mereka bangkrut semacam itu. Waduh. Apakah kalau pemerintah melakukan bailout kemudian mengurusi sebuah pabrik tekstil segede itu, apakah pemerintah juga mampu? Pada akhirnya kan semacam itu. BUMN-nya sendiri aja tutup. Primisima itu di Sleman itu yang memang mengurusi pabrik tekstil lah. Kalau bailout saya kira juga mungkin juga pilihan yang ya entah itu harus dipikir berapa puluh kali dulu. Tantangan yang sangat sungguh besar ya kalau sampai itu dilakukan bailout ya, Mas Rafiq. Iya betul, karena nilainya juga cukup besar dan yang jelas aset dan utangnya nggak sebanding, itu juga pasti akan menimbulkan kegaduhan juga dari masyarakat. Walaupun mungkin semangatnya dari pemerintah adalah menyelamatkan puluhan ribu karyawan ini dari PHK. Benar, semangatnya sih kita sangat apresiasi bagaimana pemerintah mengusahakan untuk jangan sampai ada PHK begitu ya. Tapi memang ngelihat kondisinya, bagaimana utangnya segitu banyaknya, kemudian kondisi industrinya pun juga nggak bagus banget sekarang gitu. Kalaupun pada akhirnya di bailout,
atau direstrukturisasi begitu ya, ada penundaan pembayaran utang, kewajiban pembayaran utang. Bagaimana dengan Sritex sendiri ke depan, apakah mampu begitu untuk bisa membayar kewajiban-kewajiban itu dengan kondisi industri sekarang, itu juga masih penuh dengan tanda tanya. Makanya semoga terbaik lah ya kita nantikan dari pemerintah dan juga stakeholder untuk bisa merumuskan kebijakan selanjutnya. Mudah-mudahan beneran nggak ada PHK. Betul, agar tidak terjadi. Yang penting pemerintah hadir dalam situasi seperti ini. Iya. Kita tunggu kabar. Kita tunggu kabar baiknya sih sebetulnya ya, baik itu mungkin juga dari pihak pemerintah, mungkin kalau misalnya sudah ada kembali pembicaraan atau pertemuan ini, atau mungkin juga dari pihak Sritex-nya yang membuka membuka harapan lah gitu. Baiklah, terima kasih atas informasinya Mas Rofik. Terima kasih Mas Rofik. Salam buat teman-teman Detik Jateng yang lain. Mbak Eza, selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore. Dan salam sehat. Salam sehat juga. Sehat selalu Mas Rofik. Terima kasih.